4 perempuan yang namanya sudah tertulis di surga. 1, Siti Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Siti Asiyah binti Muzahim. Bukan Aisyah, Asiyah. Ya. Yang ketiga, Siti Maryam binti Imran. Yang keempat, Siti Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda bertanya, kenapa 4 perempuan itu sudah tertulis namanya di surga? Ternyata 4 perempuan ini punya 3 ciri yang membuat doa perempuan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangannya ada di Quran surat An-Nisa ayat 34. Surat apa? An-Nisa ayat 34. Di dalam ayat ini ada 3 ciri perempuan. Ada berapa? 3 ciri perempuan yang akan diijabah doanya. Dahsyat doanya. Berarti tidak semua perempuan. Hanya perempuan yang punya 3 ini. Artinya Bunda sepulang dari sini kejar untuk jadi perempuan yang punya 3 ciri ini. Siap? Yang pertama, ciri perempuan yang doanya dahsyat, mustajab, cirinya adalah harus jadi perempuan yang solehah. Apa? Soleh. Soleh. Yang kedua, ciri perempuan itu harus jadi perempuan yang qanitah. Apa? Qanitah. Dan yang ketiga, harus jadi perempuan yang hafizah. Apa? Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Surat An-Nisa ayat berapa? 34. Ada berapa cirinya? 3. 1, solehah. 2, qanitah. 3, hafizah. Apa maksudnya? 1, solehah. Tulis. Sama dengan benar. Apa? Benar. Perempuan yang doanya dahsyat, yang pertama adalah perempuan yang solehah, perempuan yang benar. Maksudnya apa? Benar menjalankan perintah Allah, benar meninggalkan larangan Allah. Maksudnya perempuan yang bertakwa. Perempuan apa? Yang bertakwa. Benar. Sholatnya benar. Puasanya benar. Baca Qur'annya benar. Melangkah dalam hidupnya benar. Ini perempuan yang soleh. Doanya dahsyat. Diijabah oleh Allah. 2, qanitah. Artinya sama dengan taat. Apa? Taat. Perempuan dalam 4 posisi diperintahkan taat dalam 4 posisinya. 1, saat jadi hamba harus taat kepada siapa? Allah. Saat jadi anak harus taat kepada siapa? Ayah, orang tuanya. 3, saat jadi istri taat kepada siapa? Suami. 4, saat jadi ibu. Jadi ibu yang baik buat siapa? Anak. Bukan taat kalau sama anak, tapi ibu yang baik untuk anak. Maka mohon maaf. Ada yang bilang gini, saya udah doa, tapi Allah nggak ijabah. Mohon maaf. Bukan Allah tidak mengijabah. Mungkin hubunganmu dengan Allah tidak baik selama ini. Sebaliknya, kenapa doa saya untuk suami? Kenapa ya suami saya kok belum berubah? Jangan kaget. Mungkin kita belum belajar jadi istri yang baik untuk suami. Begitu sebaliknya. Ketika Bunda mendoakan anak, kenapa doa Bunda seakan-akan belum diijabah oleh Allah untuk anak? Mohon maaf. Mungkin kita belum belajar jadi ibu yang baik untuk anak. Karena hanya doa ibu yang baik yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Maka sering Ahilman sampaikan, solehkan diri sebelum solehkan anak. Banyak di antara kita pengen punya anak yang soleh,
tapi lupa jadi ibu yang soleh. Maka qanit, taat. Bunda taat sama Allah. Bunda taat sama suami. Punten, kitu-kitu oge. Bunda punya suami, kitu-kitu. Suami. Bunda tak akan mencium wanginya surga kalau bunda tidak taat kepada suami. Bunda mohon maaf, nggak dapat ridhonya Allah kalau bunda nggak dapat ridho suami. Bunda nggak jawab ke AA. AA, suami nu kumaha heula AA. Mulai. Gitu kan? Wajar nggak bunda nanya begitu? Wajar. Suami yang seperti apa? Mulai. Maka dari situ ini pelajaran. Kalau suami ingin dimuliakan oleh istrinya, maka suami juga harus belajar jadi pribadi yang mulia dalam hidupnya. Betul nggak? Maka dalam ayat ini, di awal ayat langsung Allah sampaikan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi siapa? Perempuan. Dan yang menarik, kenapa setelah kalimat itu langsung Allah sampaikan, fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Ternyata rumusnya, ini rumusnya. Laki-laki itu jadi pemimpin bukan diciptakan, tapi dibentuk. Dibentuk sama siapa? 1, sama dirinya sendiri. 2, sama lingkungannya. 3, termasuk sama istrinya. Jadi suami kita akan seperti apa dirinya, tergantung bunda juga. Kadang kita banyak menuntut, tapi lupa menuntun. Mikir atau bunda. Kira-kira bunda begitu enggak? Sok, nggak usah jauh-jauh. Izin ya. Kadang suami, punten, ini lain curhat lain ya. Kadang suami suka kehilangan kehormatan dan kemuliaannya karena istrinya juga yang sering merendahkan. Contoh, lagi ngobrol sama anak, sama suami, sama kita. Anaknya nanya, Ma, nanti aku SMP-nya di mana ya? Bapaknya nanya, kamu mau bagusnya nak di pesantren aja ya. Kan kamu mah insya Allah ya bisa ya. Apa kata istrinya? Cicing, bapak mau ngerti masalah itu. Coba. Suami lagi ngasih masukan. Kamu bagusnya masuk pesantren. Tiba-tiba istrinya bicara. Cicing, anu ngerti kakak mah. Mama. Cicing. Ulang lubang, cicing. Punten. Tanpa disadari, sikap bunda begitu menjatuhkan tidak? Suami itu jadi di kantor izin, dia punya bawahan. Di kantor dia punya rekan kerja, begitu dihormati. Sampai rumah kadang-kadang hilang kehormatannya. Gara-gara siapa? Anda. Kiai suami teh kiai. Ya, anaknya nanya, Pak, Ma, besok kan aku libur sekolah. Kita pergi kemana ya? Bapaknya nggak jawab. Udah di rumah aja lah ya. Bapak juga lagi nggak ada. Wah, cek bapak nate. Datang istrina. Datang istrina. Cek istri teh kieu. Tuh. Ya, Kak. Makanya nanti kamu ya harus cari suami yang kaya. Tuh, lihat. Ini teh gara-gara bapak kamu miss. Ya Allah. Itu suami teh kieu. Sakit enggak? Punten ya. Yang punya hati bukan hanya perempuan. Tapi bunda kadang nggak sadar. Nggak sadar.
ketemu sama teman-temannya. Assalamualaikum. Ngobrol. Suami teh kan dampingin kita. Ya. Apa kabar? Gimana? Berapa sekarang anak? 2. Oh, Insya Allah. Iya kita teh. Aku tuh bingung. Anak yang pertama alhamdulillah sekolah teh lancar, pinter, mirip mamahnya. Aku teh lagi bingung sama yang kedua, ini asa lelet yang kedua mah. Kok karena temennya mancing biasa. Kok bisa? Tidak mirip bapak anak imam. Ya Allah. Hilang kemuliaan teh. Ada nggak yang begitu? Pemimpin itu bukan diciptakan, dibentuk. Dan menurut AA, yang membentuknya siapa? Lingkungan juga. Makanya izin ya bunda sayang. Nanti kalau anak nanya, coba posisikan suami sebagai teladan terbaik. Mah, aku nanti sekolah di mana? Ibu jawab, nanti ya, mama tanya dulu sama ayah. Sepertinya ayah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Wah, iya. Itu suami digituin, seneng apa enggak? Apa-apa tuh? Nanti ya, coba kamu tanya sama ayah. Kayaknya ayah lebih ngerti deh daripada mama. Bunda pura-pura bodoh di depan anak karena ada ayahnya. Itu suami. Tuh kan? Dulu tuh yang ngajarin mama kamu teh ayah. Nah, mulia tuh. Jadi ternyata pemimpin itu bukan diciptakan, tapi apa? Dibentuk. Yang bentuk siapa? Ya bunda juga. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhah. Maka izin bunda saya. Suami itu pintu surga untuk pagi. Setuju? Kok agak mengkhawatirkan gini wajahnya. Suami itu pintu surga. Ridhonya Allah bagi istri tergantung ridhonya siapa? Suami. Makanya pesan untuk para suami. Begitu mulianya dirimu, pantaskan engkau akan jadi laki-laki yang mulia. Jangan juga sebaliknya. Suami merasa diri mulia kadang semena-mena karena dia merasa mulia. Kamu nggak akan masuk surga. Salah nggak? Begitu salah nggak? Suami juga jangan semena-mena. Jangan karena engkau punya privilege, seakan-akan engkau bilang, kamu harus taat sama aku. Sorry. Taat pada bab apa? Betul nggak? Makanya istri boleh tidak taat kepada suami selama yang diperintahkan suami melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa yes gitu? Maka standarnya apa? Standarnya soleh dulu bundanya. Suami kudu soleh, istri kudu soleh. Betul nggak? Berarti penting jadi suami yang soleh, penting jadi istri yang soleh, penting jadi ayah yang soleh, penting jadi ibu yang soleh. Jangan sampai ketika engkau mendengar tentang ketaatan, seakan-akan engkau menggunakan itu sebagai sesuatu yang menyalahgunakan. Betul? Ini bahaya. Maka bunda sayang, agar doa perempuan itu dahsyat, 3 cirinya. 1 apa? Solehah, 2 qanitah, 3 hafizo. Maka nanti muncullah keterangan 3 perempuan yang doanya mustajab. 1, doa ibu untuk anaknya. 2, doa istri untuk suaminya. 3, doa anak perempuan untuk ayahnya. Tapi dengan syarat, kudu soleha, kudu qanitah, kudu hafizo. Soleha benar, qanitah taat, hafizo terjaga. Tulis terjaga. Maka perempuan harus terjaga. Karena yang bisa menjagamu adalah doa. Dan doa yang diijabah adalah doa perempuan yang terjaga.
Kalau bunda udah solehah, udah qanitah, udah terjaga. Plus bunda terzolimi, makin mustajab doanya. Makanya hati-hati kepada hati perempuan soleh yang terzolimi. Yo. Hati-hati dengan doa perempuan soleh yang terzolimi. Udah mas soleh, mustajab nggak? Mustajab ditambah terzolimi. Double kill ijabah. Berarti rumusnya kalau bunda disakiti dalam hidup, sibuklah menyolehkan diri agar setiap doanya perempuan yang solehah tadi, yang tersakiti tadi, jadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa sedih, jangan merasa terpuruk, jangan merasa terjatuh dengan rasa sakit yang pernah bunda miliki. Mungkin bunda disakiti dalam satu hal, tapi biasanya Allah akan bahagiakan bunda pada hal yang lain. Khadijah, kenapa namanya disebutkan di surga? Karena beliau solehah, qanitah, hafizah. Betul? Sempurna. Dan beliau tetap solehah, tetap qanitah, tetap hafizah bersama dengan pasangan yang baik. Wajar. Betul gak? Tapi ujiannya dikit apa banyak? Jangan kira punya suami soleh gak ada ujian. Ada nggak? Banyak. Khadijah itu sosok perempuan yang dikisahkan. Sosok perempuan pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sosok perempuan pertama yang berkorban untuk suaminya. Sosok perempuan pertama yang memberikan apapun untuk suami. Satu kali dikisahkan Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hiro. Sedang berdiam diri di Gua Hiro. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Membawa wahyu yang pertama. Iqra. 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 Baginda Muhammad sedang diam di gua. Gelap. Hitam. Gelap. Nggak kelihatan. Takut nggak kira-kira? Takut. Tiba-tiba ada suara. Satu bunda lagi di rumah sendirian. Malam-malam. Tiba-tiba ada yang manggil. Ece. 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 Kan pasti takut kan? Baginda juga sama. Lihat ke depan gak ada orang. Ke samping gak ada orang. Pas lihat ke atas. Ada makhluk putih besar. Yang datang siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Iqra. 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 Kata Nabi. Ma ana biqari. Aku gak bisa baca. Kata Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dibacakan oleh Jibril. Hati Nabi bergetar, bulu kuduknya merinding, kakinya ketakutan. Nabi lari sekencang-kencangnya, lari sampai rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum. Jawab atuh cuk cicing wae. Assalamualaikum. Dibuka pintu, yang buka siapa? Khadijah. Nabi lagi takut, buka pintu, ketemu Khadijah. Masya Allah. Ketika melihat wajah Khadijah, setengah ketakutan Nabi langsung hilang. Lihat wajah siapa? Khadijah. Ibu, begitu enggak? Suami di luar rumah ada masalah. Pulang ke rumah, lihat wajah bunda, hilang masalah, tambah masalah. Khadijah buka, waalaikumsalam. Nabi takut. Khadijah tahu Nabi lagi ketakutan. Hebatnya Khadijah. Khadijah nggak nanya, Nabi kenapa? Masya Allah. Apa kata Khadijah? Ya Rasul, dipeluk. Dipeluk. Sambil dipeluk, dibisikin telinganya. Apa kata Khadijah? Ya Rasul, jangan takut. Ada aku di sampingmu. Kalau di luar sana ada yang menyakitimu, aku yang pertama mencintaimu. Kalau di luar sana ada yang menjatuhkanmu, aku yang pertama mengangkat dirimu.
Jangan takut, ada aku di sampingmu. Dibisikin telinganya, apa kata Nabi? Jamiluni, jamiluni, jamiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Ada dua maknanya. Satu, diselimuti pakai selimut. Nabi tidur. Makna yang kedua, diselimuti, dipeluk sama Khadijah sampai Nabi tertidur. Ini rumus parenting. Kalau suami lagi ada masalah, jangan ditanya. Tapi diapain? Tak gitu. Sama suami juga harus belajar. Kalau istri lagi marah, jangan didebat. Kalau suami lagi kesel, lagi marah, lagi sebel, jangan didebat, gak akan selesai. Didengerin aja dulu. Beres, samperin dia, pegang tangannya. Sayang, udah selesai marahnya? Belum? Ya sudah, mau marah lagi? Sok dipersilahkan. Marah terus, tanya lagi. Udah selesai? Udah selesai beres, selesai, udah, peluk. Maafin ayah ya, ayah salah. Selesai enggak? Apa susahnya bilang maaf? Sama, suami juga kalau lagi kesel, bunda jangan tambah ngeselin. Kalau suami lagi marah, bunda jangan tambah masalah. Kalau suami lagi kesel, lagi marah, udah gak usah ditanya, gak usah. Bunda liatin aja wajahnya. Udah beres, bunda bilang, ayah, udah marahnya? Udah? Ini. Bisa nggak begitu? Pentingnya belajar. Iya apa iya? Khadijah soleh, punya suami yang soleh. Enak Khadijah mah, cek ibu-ibu teh. Dan suaminya soleh. Ayo nuka dua. Aku maha suami abi jauh dari Nabi Muhammad. Nges pasti ya tamah. Cukup disebutkan. Sebaliknya, ada nggak istri yang suaminya tidak soleh, tapi istrinya soleh masuk surga? Ada? Ada. Namanya siapa? Asia. Siapa suaminya? Fir'aun. Maka izin bunda, surga neraka bukan tentang siapa pasanganmu, tapi surga neraka tentang hatimu. Yang tetap kuat jadi perempuan yang soleh, yang baik, yang taat. Walaupun ujiannya berat. Contohnya siapa? Asia. Emang suami ibu Fir'aun? Enggak kan? Tapi kenapa sih meni susah untuk belajar jadi perempuan yang baik? Bunda teh soleh bukan untuk suami. Bunda taat bukan untuk suami. Bunda jadi terjaga bukan untuk suami. Tapi untuk siapa? Allah. Apakah Asia pernah marah punya suami seperti Fir'aun? Enggak. Ya Allah, aku teh kurang apa? Aku teh udah soleh. Tapi nah dikasih kayak Fir'aun. Apakah Asia begitu? Enggak. Apa doanya? Robbi najini baitan fil jannah. Sok catat. Doa untuk istri yang tersakiti oleh suami. Catat. Iya mah udah doa paling kuat ya. Karena suaminya Fir'aun. Kan suami ibu kan Fir'aun kan. Ya mendekatilah tipis-tipis merenan. Sok tulis doanya. Doa untuk istri yang tersakiti. Robbi najini baitan fil jannah. Ulangi. Robbi najini baitan fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, gantikanlah rasa sakitku dengan rumah terbaik di surgamu. Gak minta ganti suami, ente. Apa ketuker sama suami tetangga ya? Ente. Doanya Robbi najini baitan fil jannah. Ya Allah, gantikan untukku rasa sakitku dengan rumah di mana? Di surga. Berarti ini pesan. Jangan-jangan bunda teh diuji dengan suami yang menyakiti, karena di situ bunda bisa masuk surga.
Dan jangan kaget. Boleh jadi ujian. Bukan karena hanya punya suami yang tidak baik. Punya suami yang baik pun juga adalah apa? Ujian. Ustadz, saya mah gak ada suami. Gak ada. Saya mah gak ada suami. Gimana caranya? Biar doa saya mustajab? Bisa atau tidak? Belajar dari perempuan yang ketiga, Maryam binti Imran. Betul? Beliau single? Sendiri? Sendiri. Apa caranya agar kemudian namanya tertulis di surga? Ternyata Maryam binti Imran punya anak walaupun tanpa suami. Ingat ya, jangan disalahgunakan. Berarti Ustadz oke bisa punya anak kalau gak punya suami. Bukan. Dan Maryam perempuan yang beda. Khusus. Kenapa? Dua faktornya. Satu, perempuan yang bisa menjaga kesuciannya, kehormatannya. Dan yang kedua, Maryam itu perempuan yang kuat dengan setiap hinaan dalam hidup. Makanya izin jadi single parents. Hati-hati ya. Kudu jaga diri. Biar stigma negatif itu gak datang ke kita. Kan suka ada bahasa. Lagi sendiri hati-hati tuh. Sama. Gitu kan? Hati-hati. Berarti jangan sampai stigma negatif terkait perempuan yang sendiri. Yang suka merusak hubungan rumah tangga orang. Yang suka ngambil pasangan orang. Ya, iya kan? Bukan berarti bunda sendiri, mohon maaf ya. Mungkin bunda misal jadi janda, jangan kemudian posisi kita membuat kita lupa jaga diri kita. Sehingga stigma negatif tentang itu muncul terus sama kita. Kudu jadi single yang terhormat. Betul? Kudu jadi single yang menjaga kemuliaan. Kalaupun nanti bertemu lagi dengan seseorang, dipastikan orang itu adalah orang yang pandai memuliakan kita. Jangan karena bunda sendiri jadi free gitu. Bebas. Mau? Ayo. Justru bunda sendiri, setelah bunda punya luka yang kemarin, setelah sakit kemarin, bunda tidak mudah lagi menyerahkan hati kepada orang lain. Betul? Dan jangan juga ketika bertemu dengan laki-laki, dia sudah punya pasangan. Laki-laki. Jangan juga ketemu laki-laki, dia punya pasangan, kita lupa bahwa ada hati yang harus kita jaga. Selain hati kita yang harus kita jaga, betul? Makanya ini pesan ya, untuk semua perempuan, yang ketika engkau didekati oleh laki-laki yang sudah punya pasangan, jangan mudah langsung menerimanya. Bunda bilang sama dia, kalau engkau mau mengenali aku dan engkau punya pasangan, kenalkan aku dengan pasanganmu. Agar ke depan hidup kita lebih baik dan bersama dalam kebaikan. Jangan sampai datang yang baru, suruh ceraiin yang lama. Kesel. Jelas apa tidak? Berarti kalau mau mendekati laki-lakinya yang sudah punya pasangan, jangan dekati laki-lakinya, dekati pasangannya. Contoh, bunda mau sama AA misalnya. Dah lagi pasti mikir atuh bunda. Kan daripada nyontokin yang lain, nyontokin sorangan kan, aman. Bunda mau sama AA udah punya pasangan kan? Iya kan? Iya kan? Bunda daripada sibuk deketin AA, capek, deketinlah pasangan AA. Mungkin dia akan lembut hatinya, sehingga mengizinkan kalau AA memang butuh ada pasangan lagi. Misalnya, iya mah ku masih tengarti. Daripada AA nyontokan yang lain kan, mending AA sorangan. Paham? Belajar jadi perempuan yang terhormat, walaupun sendirian. Tapi ada yang keempat, saya kan belum nikah, dan gak pernah gagal juga, dan belum punya anak, maka belajar yang keempat. Jadi perempuan seperti apa? Fatimah Az-Zahra. Jadi perempuan yang baik untuk ayah. Maka luar biasa dahsyatnya doa wanita, doa perempuan. Dengan syarat harus solehah, wanita
Hafizah. Di bukunya Ahilman, ini ada nih. Bunda sudah punya buku yang baru belum? Coba yang udah punya buku A, acung tangan. Baru sedikit. Ya Allah, ini ada buku judulnya Saat Hidup Terasa Berat. Di dalamnya ada doa-doa penguat hati. Doa-doa mustajab untuk perempuan. Ada di sini. Nanti Bunda bisa amalkan doanya. Bukunya ada di luar. Silahkan nanti diambil. Bukunya gratis. Tinggal ganti uang cetaknya aja. Ya. Judulnya Saat Hidup Terasa Berat. Termasuk ada doa-doa. Kalau Bunda nanya, doa-doa apa saja agar perempuan lebih kuat. Nanti Bunda bisa lihat di buku ini. Di bab terakhir. Ada doa-doa penguat hati. Rahasia agar keluar dari kesulitan hidup. Bukunya terbatas karena hanya dijual di acara menata hati biasanya. Tapi untuk hari ini karena ini di Asakina, silahkan nanti boleh diambil di luar, tanya berapa. Karena hasil buku ini akan digunakan untuk pesantren dan majelis yang AA bina semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita jadi perempuan yang hebat semuanya. Amin ya Rabbal Alam.